Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana sudah siap untuk belajar selanjutnya, yaitu tentang SPDP dengan KD 3.4 karya seni patung. Nah, sekarang kita belajar tentang karya seni patung. Siapa yang sudah pernah lihat patung? Ya, pasti semuanya sudah pernah lihat patung. Nah, di sini Bude punya contoh patung. Ini yang pertama. Ini adalah patung Insinyur Soekarno atau bisa dikatakan monumen Insinyur Soekarno. Nah, ini juga patung. Nah, patung yang kedua di sini adalah Garuda Wisnu Kencana. Ini ada di Pulau Bali. Terus yang ketiga ini adalah patung Yesus yang ada di Toraja. Masih ingat suku Toraja dari mana? Ya, betul. Toraja itu berada di Sulawesi Selatan. Ya, tepatnya Makassar. Ya. Lanjut. Kita belajar tentang karya seni rupa. Karya seni rupa itu ada dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk karya seni 2 dimensi itu yaitu karya seni yang hanya bisa dilihat, tetapi ketika kita pegang itu datar. Itu adalah karya seni 2 dimensi. Contohnya lukisan, kain batik. Terus untuk yang karya seni 3 dimensi yaitu karya seni di mana memiliki panjang, lebar, dan tinggi dan dapat dilihat dari segala arah. Misalnya ketika benda karya seni 3 dimensi kita lihat, itu dapat kita lihat secara mau dilihat dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping kanan bisa, samping kiri bisa, dan bisa diraba. Ketika diraba itu akan terasa. Itulah karya seni 3 dimensi. Yang di sini contohnya adalah patung. Kita hari ini berbicara tentang karya seni patung. Ya. Ciri-cirinya tadi sudah Bude katakan, yaitu bahwa yang pertama ciri-cirinya mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ciri-ciri yang kedua yaitu dapat dilihat dari segala arah. Itu ciri-ciri karya seni 3 dimensi. Nah, fungsi dari patung itu ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu patung religi. Maksudnya apa? Patung religi itu berfungsi sebagai sarana untuk ibadah. Misalnya seperti tadi patung Yesus Kristus ya. Ini merupakan patung yang digunakan untuk beribadah warga Toraja. Ini namanya patung apa tadi? Ya, patung religi. Terus yang kedua yaitu patung monumen. Apa itu patung monumen? Patung monumen itu digunakan untuk mengenang jasa pahlawan. Seperti contohnya ada patung Insinyur Soekarno. Ya. Ada juga misalnya seperti patung yang ada di monumen-monumen, ada di museum-museum, itu adalah patung monumen. Nah, sudah pernah masuk ke museum? Ya, di museum banyak sekali patung-patung lah. Itu dikatakan sebagai patung monumen. Fungsinya untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur membela negara kita. Selanjutnya, untuk fungsi patung yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung arsitektur itu berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Misalnya ketika membangun sebuah bangunan, di situ dilengkapi biasanya kalau ada rumah atau ada bangunan umum seperti itu, ada misalnya ada patung singanya, terus ada
patung untuk pelengkap konstruksi bangunan. Jadi ketika bangunan itu dilengkapi oleh sebuah patung. Nah, terus yang keempat yaitu patung dekorasi. Di sini patung dekorasi itu berfungsi sebagai penghias bangunan atau taman. Misalnya seperti kalian pernah ke taman kota, ya di tengah kolam itu kan ada sejenis patung. Patung kan tidak harus patung manusia. Ya, di situ itu merupakan patung dekorasi, patung untuk menghias taman atau bangunan juga bisa. Misalnya seperti patung di taman, terus seperti patung-patung yang ada di misalnya seperti di alun-alun atau simpang, misalnya ada patung, yaitu patung untuk menghias bangunan atau taman. Kemudian yang kelima yaitu patung seni. Patung seni itu maksudnya yaitu patung yang hanya untuk dinikmati keindahannya. Jadi patung itu sengaja dibuat untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk penghias bangunan atau taman, bukan untuk pelengkap konstruksi bangunan, bukan untuk mengenang jasa pahlawan, bukan untuk ibadah, tetapi hanya digunakan untuk ini biar lingkungan ini biar terlihat indah, kita beri patung. Nah, itu fungsinya sebagai patung seni. Proses pembuatan patung bermacam-macam. Nah, sekarang proses pembuatan patung dari tanah liat. Pembuatan patung dari tanah liat itu dapat dilakukan dengan cara teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek. Mengapa? Karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Ketika kita membuat suatu benda yang berasal dari tanah yang lembek, pasti ketika kita ingin membentuk itu kita akan mengalami kesulitan. Makanya ketika kita membuat patung dari tanah liat, jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek. Kemudian tanah liat yang terlalu lembek dan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan atau sulit diukir. Akhirnya bagaimana? Tidak bisa menjadi patung yang bagus, tidak bisa menjadi patung yang indah. Karena apa? Karena jika tanah liatnya terlalu lembek, cetakan itu tidak sesuai apa yang diharapkan dari pemahat patung. Ya. Sekian penjelasan Bu Dewi tentang karya seni patung. Misalkan ada pertanyaan, silakan WA Bu Dewi. Misal kurang jelas, bisa diulang lagi videonya. Kok masih kurang jelas, bisa WA Bu Dewi. Kok masih kurang jelas lagi, bisa datang ke sekolah. Setelah ini kalian akan Bu Dewi beri latihan soal. Gunanya untuk apa? Gunanya Bu Dewi biar tahu, muridnya Bu Dewi sudah jelas atau belum. Nah, sekarang setelah kalian melihat ini, silahkan kalian catat dulu di buku tematik. Ingat, diberi judul, diberi mata pelajarannya, mata pelajaran apa. Ditulis dulu, setelah ditulis nanti Bu Dewi kirimkan lagi soalnya, baru kalian kerjakan. Ingat, ketika mengerjakan tulisannya yang rapi ya, biar Bu Dewi ketika mengoreksi dapat langsung mengoreksi dengan baik tanpa adanya penilaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya itu tulisannya harus yang jelas, yang bagus. Ingat, jangan pernah putus asa ketika mengerjakan kok tidak bisa.
didengarkan lagi videonya Bu Dewi. Jangan menjadi anak yang mudah putus asa. Ketika soalnya 5, ya dikerjakan 5. Soalnya 10, dikerjakan 10. Nah, jangan soal 5 dikerjakan 2. Berarti muridnya Bu Dewi adalah murid yang pantang menyerah. Bu Dewi tidak suka kalau muridnya Bu Dewi mudah menyerah, ya. Sekarang silahkan mencatat terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.